ada beberapa kejadian yang memang itu di luar nalar gitu. Pas kita lagi duduk-duduk di kamar, lagi nonton TV lah gitu, tiba-tiba itu terdengar banget suara. Nah pas paginya rame-rame gitu, jadi si temennya itu bercerita katanya tiba-tiba mamanya kaget gitu. Jadi pas di tangga itu ada orang jalan ke atas tangga, tapi jalannya itu bukan kayak, dan yang lebih parah lagi, itu dialamin oleh aku masih sama temen aku, si Fajar ini. Jadi pas aku lagi duduk di meja makan, tiba-tiba ada yang kayak, setelah aku lempar gelas itu suaranya bener-bener hilang dan tidak ada lagi suara itu. Aku baca doa, baca apa, kemudian aku tiupin ke gelas itu, kemudian aku siram. Tahu nggak yang terjadi? Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita... Ini sih aku ya yang ngalamin. Ya, dan aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelangkan gitu, terus kayak Di Spooky Phone Nightmare Night malam hari ini kita ketemuan atau sudah tersambung sama Arya. Apa kabar Arya? Kabar baik, gimana semuanya baik? Baik, alhamdulillah. Dan Arya ini mengirimkan nomornya dan akan bercerita di Spooky Phone Nightmare Night malam hari ini gitu. Dia udah kirim melalui email di nms@adanradio.com. Katanya yang mau diceritain ini adalah pengalaman di kontrakan, bener gak sih Arya? Bener-bener. Oke. Tapi Bang, sebelumnya boleh nyebutin nama jalan nggak sih? Atau nama tempat gitu? Oh, boleh sih, terserah kalau kamu nyaman atau mau disamarkan juga atau di sekitaran. Tapi nggak usah secara detail aja mungkin ya. Ya, gitu boleh. Misalkan lokasinya itu di sekitaran Bandung Timur atau Bandung Utara gitu. Boleh. Jadi gue sebutin aja deh nama daerahnya tuh daerah di Patiukur. Kalau secara detailnya sih ya seputaran daerah situlah. Jadi itu di tahun 2017 temen aku tuh dapat info. Jadi kita tuh berlima ya. Sebutin nama aja lah, nggak apa-apa ya. Maksudnya nama temen akunya gitu. Ada Sandi, Fajar, Injin, Adam, sama aku. Jadi kita tuh banyak ngekos di daerah Sukajadi karena kebetulan si Adam ini dapat info ada rumah kosong di daerah situ. Dia ngomong nih ke kita, mau nggak katanya, ada rumah 3 kamar. Jadi rumahnya itu 3 kamar, ruang tamu nyatu sama pantry, kemudian ada 2 toilet, dan yang paling di ujung itu adalah tangga. Dan kalau berbicara rumahnya sih nggak terlalu creepy amat ya. Itu rumahnya tipe-tipe semi zaman dulu lah. Tapi karena memang berada di kawasan ramai, kebetulan ada di samping sama belakang rumah kami tuh banyak kos-kosan yang banyakan tuh mahasiswa daerah situ gitu. Jadi udahlah cerita 2017 itu kami tuh pindah ke sana gitu. Nah, selama 1 bulan pertama kita tidak merasakan apa-apa ya. Ya mungkin kita lagi menyesuaikan diri di tempat baru gitu. Jadi kita sering ngumpul-ngumpul juga. Kadang ada temennya Sandi, temennya Fajar, teman Injin. Mereka tuh sering datang ke sana gitu, bahkan nginep atau gadang atau ngobrol apa. Di bulan pertama kita tidak merasakan apa-apa ya Mas ya. Cuman ada beberapa kejadian yang memang itu di luar nalar gitu. Terutama aku nih sama teman aku Fajar yang pertama banget ngerasain itu. Nah, kita nih selama hampir 1-2 bulan itu kita sudah tahu lah gitu, maksudnya kebiasaan teman-teman kami tuh kalau pulang mereka ngapain gitu. Terus juga kalau mereka kan kerjanya shifting ya gitu, kadang pulangnya malam, kadang pagi gitu. Jadi dari 3 kamar itu aku kebetulan ngisi kamar yang tengah. Jadi 1 kamar tuh diisi berdua, aku sama Fajar, Adam sama Sandi, kemudian kalau Injin dia sendiri. Jam 8 malam itu ceritanya kami pulang duluan lah ke rumah gitu ya, dan kita juga chat ke WhatsApp teman-teman kami, pulang jam berapa? Aku pulang malam, aku pulang inilah segala macam gitu. Pas kita lagi duduk-duduk di kamar,
lagi nonton TV lah gitu. Tiba-tiba itu terdengar banget ada suara buka pintu dibarengi dengan ada suara sepatu gitu ya. Kalau Sandi kan ini jadi ceritanya dia tuh menyerupai suara teman kami yaitu Sandi gitu. Jadi kita lagi di kamar berdua masih Pajar itu, tiba-tiba ada yang buka pintu, krek gitu. Terus ada bunyi sepatu, gimana sih bunyi langkah sepatu gitu. Sambil nyanyi Mas gitu. Karena kebiasaan si Sandi itu karena pada saat itu dia tuh lagi suka banget lagunya Ariana Grande gitu. Dan itu terdengar jelas banget dia tuh nyanyiin lagu si Ariana Grande, kemudian terdengar bunyi sepatu sama bunyi bukain pintu. Kami panggil lah gitu, San gitu, sama si Pajar juga dipanggil San gitu. Kami keluar, ternyata pas kita keluar itu pintu masih keadaan terkunci. Kemudian nggak ada orang yang datang. Itu dalam hitungan beberapa detik ya. Jadi ketika ada suara itu, kami tuh langsung keluar, langsung manggil. Ternyata itu nggak ada, orangnya nggak ada. Sempat merinding juga sih, cuman karena itu kejadian pertama banget, jadi kami nggak terlalu gimana gitu. Mungkin kita salah dengar, kita tuh masih berpikir positif gitu. Mungkin itu salah dengar kali ya, iya oke lah gitu. Nah yang kedua, itu selang beberapa bulan ya, karena kita tuh tinggal di sana kurang lebih hampir 2 tahunan ya, hampir 2 tahun lebih lah di sana gitu. Jadi cerita yang kedua itu, Njin tuh pindah kosan, digantikan sama temen aku satu lagi namanya Sansan. Jadi dia tuh kamarnya tuh di ujung deket toilet. Nah dia tuh lagi bawa, kebetulan lagi ada temen-temennya pada datang tuh, gitu. Pada datang, mereka pada gadang, pada ngobrol. Kalau kita kan udah pada tidur ya gitu. Nah pas paginya rame-rame gitu. Jadi si temennya itu bercerita, katanya ada yang mainin pintu toilet, kemudian ada orang yang lagi mandi, tapi pas ditungguin orangnya nggak ada gitu. Kita masih percaya gitu, karena kan aku bilang, lu mah halu kali, banyak nonton film serem atau apa gitu. Oke lah, kami nggak hiraukan itu gitu. Nah kemudian di beberapa waktu lagi, kebetulan orang tuanya Pajar itu datang ke kosan, jadi dia nginep lah gitu, lagi libur sekolah gitu, kebetulan dia bawa adiknya gitu ke kontrakan itu. Nah mamanya si Pajar ini kan dia tidur di kamar tengah ya, di kamarnya dia, otomatis aku tuh tidur di kamarnya Sandi karena ada orang tuanya teman kami kan gitu. Jadi pas malam-malam mamanya keluar, tiba-tiba mamanya kaget gitu. Jadi pas di tangga itu ada orang jalan ke atas tangga, tapi jalannya itu bukan kayak orang jalan naikin tangga gimana sih, ada gestur kaki gitu ya. Enggak, ini mah kayak kain seret gitu ke atas. Kebayang mungkin ya. Iya. Jadi ada gitu-gitunya ya. Gitu, terus dia kaget kan, dia lari ke kamar, kemudian dia cerita, tuh ada orang naik ke atas, takutnya itu ada maling atau ada apa gitu. Ternyata pas dicek ke atas itu pintu yang dari tangga itu terkunci, nggak ada orang naik ke atas. Kita masih antara percaya nggak percaya lah gitu, maksudnya bener nggak sih gitu. Udah. Dan yang lebih parah lagi itu dialamin oleh aku masih sama temen aku si Pajar ini. Jadi kebiasaan kami itu kalau weekend itu, kalau mereka libur itu mereka suka pada pulang ke rumahnya masing-masing. Karena di waktu itu aku sama Pajar tidak pulang ke rumah, jadi kita tuh di kontrakan nih gitu. Kita nonton, pas pulang nonton jam 11 malam nyampe kontrakan, kita lagi duduk di meja makan, tiba-tiba gitu di toilet ada orang yang kayak lagi cuci muka gitu, kayak orang yang kayak ada suara bunyi gemericik air gitu. Nah, kita lagi duduk di meja makan, aku lihat mukanya si Pajar gitu, itu siapa gitu kan. Aku pikir itu Jin atau si Adam atau siapa gitu ya. Pas aku lihat, kok nggak ada orang, dan itu si toilet bener-bener kering, nggak ada suara air atau apa. Kita masih terus aja berpikir positif, mungkin itu suara dari luar kali atau apa gitu, nggak tahu lah gitu ya. Oke. Nah, dan ada satu kejanggalan lagi ya gitu. Jadi ketika pas kita pindah ke kontrakan itu di token listriknya itu
itu sudah ada beberapa juta loh Mas. Jadi kami selama bertahun-tahun tinggal di kontrakan itu, kami itu tidak pernah ngisi token. Karena si token itu memang udah terisi nominal yang banyak gitu. Jadi nggak pernah isi token, oke. Dan kita pun tidak konfirmasi ke si ibu kontrakan karena takutnya kan takut jadi satu isu yang, apalagi kami juga belum pernah menceritakan kejadian-kejadian yang aneh-aneh di kontrakan itu gitu. Kami tidak pernah gitu. Ada cerita apa, kami tidak pernah lah pokoknya gitu. Jadi ketika ada si ibu datang ke situ, kami cuman say hello, si ibu cuma nanyain aman gak, gimana gitu. Ya aman-aman aja sih gitu kan. Ya ada satu kejadian lagi, teman aku tuh nginep di sana. Terus mereka ngobrol lah gitu ya, sambil ngobrol sambil apa. Jadi sama kami tuh ditinggal karena kebetulan kami tuh lagi mau ada acara keluar lah gitu. Jadi si temennya ini berdua sama temennya itu di kamarnya gitu. Kebetulan si kamarnya itu berhadapan dengan si toilet itu. Nah, mungkin kalau pada saat itu dia nunjukin video dan itu bener gitu. Pintu toilet tuh kayak dimainin gitu loh Mas, kayak buka tutup gitu, kayak gitu. Kalau mengklarifikasi ke teman-teman aku, ini aku sebut nama, panggilan nama bener ya, maksudnya aku nggak pakai inisial karena memang mereka tuh ngalamin kejadian itu gitu. Nah, ada satu kejadian yang aku tuh bener-bener gak masuk akal banget pada saat itu gitu ya. Yang gak masuk akal banget, kebetulan aku lagi sendiri pada saat itu, jadi 1 jam sebelum teman aku datang. Jadi pas aku lagi duduk di meja makan, itu malam ya, jam 11, karena kebetulan aku waktu itu pulang dari shift sore gitu. Jadi pas aku lagi duduk di meja makan, tiba-tiba ada yang kayak orang jalan di tangga, karena si tangganya yang di belakang itu kan itu dari kayu ya. Kayak kayu apa gitu. Ada bunyi orang jalan di tangga, kemudian pas saya lihat suaranya nggak ada. Tapi begitu saya duduk ada lagi suaranya. Saya duduk ada lagi suaranya gitu. Udahlah saya tidur, mungkin kurang lebih jam 1 malam, itu bener-bener ada suara cewek yang lagi nangis. Ada suara cewek yang nangis, dan aku tuh bingung karena di sebelahnya itu kan ada kosan khusus perempuan juga gitu. Tapi kalau aku dengar secara seksama, itu suaranya memang beneran ada di ruang tamu aku, bukan suara di jendela atau di luar ruangan gitu. Aku keluar sampai aku gini, jadi ketika kita sadar, kita buka pintu, itu suaranya nggak ada. Aku masuk, itu suaranya ada lagi. Ini sampai aku tuh chat teman-teman aku, Jar, sumpah gue ada gue lagi denger cewek lagi nangis, lu posisi lagi di mana? Dia bilang gue lagi di ini, nanti deh gue bentar lagi pulang. Terus gue chat lagi temen yang lainnya, aduh itu suara apa? Katanya udah tutup aja, apa gimana gitu ya. Saking aku kesel nih abang ya, takut, campur aduk lah pada malam itu gitu. Aku tuh kebiasaan kalau mau tidur itu kan suka bawa gelas ya, maksudnya suka bawa air ke dalam kamar. Jadi bangun tidur tuh langsung minum gitu. Aku saking kesel, aku bantingin keluar ke ruang tamu, terus aku sambil ngomong gini, gitu kan, lu jangan ganggu ya, saya bilang gitu. Ini kita di sini baik-baik, aku nggak pernah ganggu kalian, aku bilang gitu. Itu 11 posisi udah aku banting Mas, udah aku lempar. Setelah aku lempar gelas itu suaranya bener-bener hilang dan tidak ada lagi suara itu. Suara tangis itu ya. Suara tangis itu bener-bener tidak ada gitu. Nah, kita tuh ada ibu-ibu yang suka mijit. Dia tuh orang situ juga gitu. Jadi temen aku suka cerita gitu. Kalau dipijit tuh, Bu, kok kami di sini air ini sering dengar ada suara yang aneh-aneh ya gitu. Terus ibu nanya gitu, tapi dia suka nampakin diri nggak? Kalau nampakin sih kami belum pernah, cuman ke orang tuanya teman kami pernah ada kejadian, ada cewek duduk di tangga, tapi ketika dilihat itu si ceweknya langsung nggak ada. Si ibunya senyum aja, dia senyum gitu kan. Banyak-banyak istighfar aja, yang namanya tempat tuh setiap tempat tuh pasti ada, katanya gitu. Oke, gitu. Terus pas giliran aku dipijit, aku cerita lagi ke si ibu gitu. Si ibunya cuma senyum aja gitu. Kan aku jadi penasaran gitu. Maksudnya Bu, ibu kan
asli warga sini nih, apa sebelumnya di rumah ini ada kejadian atau gimana. Barulah si ibu itu cerita. Jadi ceritanya gini Mas, sebelum kami nempatin tempat itu ditempatin sama cewek orang Medan, dia nggak tahu kerja di perusahaan apa gitu ya. Pokoknya jadi mereka tuh satu kamar satu katanya gitu, dan si ibu kebetulan sering mijit si cewek itu gitu. Yeah. Dan ceritanya tuh sama gitu, cuman secara intensitas cerita mereka tuh nggak kayak kami yang setiap kali dipijit kita cerita gitu, saking penasarannya gitu kan. Nah terus ibu bilang gini, sebetulnya yang waktu sebelum kalian itu ada cewek di sini katanya gitu kan. Nah, terus dia nggak lama, cuman beberapa bulan, abis itu pindah lagi, nggak tahu alasannya kenapa gitu kan. Nah, terus aku nanya, Bu punya nomor teleponnya nggak? Aku cuman mau konfirmasi bener nggak sih? Nggak ada, ibu nggak punya nomornya katanya gitu. Terus mungkin entah ya, mungkin si perempuan yang sebelum kami menempatin itu mereka juga sama mungkin ya ngerasain itu gitu. Tapi pas aku konfirmasi ke si ibunya gitu, Bu sebelumnya ini itu segala macam, aku tanya, si ibu bilang nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja gitu. Kalau kita keluar dari rumah itu memang itu kawasan rame Mas gitu, maksudnya kalau malam langsung rame ya gitu ya. Ya kalau misalnya pas keluar dari situ rame aja gitu kan, maksudnya nggak yang creepy gitu, juga gitu. Kita memang masuk gang, cuman masuk satu unit mobil lah gitu. Jadi ke jalan utama tuh lumayan deket lah gitu. Jadi kalau malam-malam kan dulu sebelum COVID ya, itu rame gitu sampai jam 3 malam, sampai jam 2 malam. Cuman kalau sudah masuk rumah, itu hawanya lain gitu. Itu hawanya lain. Dari suara orang lagi masak lah gitu, dari suara bunyi gemericik air, terus orang naik di tangga. Nah yang lebih sering ini gitu. Jadi si penghuni itu dia suka memperagakan kebiasaan-kebiasaan kami gitu. Nah, ada satu kebiasaan yang itu udah jadi habit dan itu sudah bikin kami tuh tidak takut gitu. Jadi kalau misalkan salah satu teman kami ada yang lagi sendiri di kontrakan itu, kemudian teman-temannya lagi pada di luar, itu kita tuh kayak denger di meja makan tuh ada orang lagi ngobrol, padahal nggak ada orang gitu. Jadi kayak aktivitas-aktivitas yang kami lakukan itu seolah-olah kayak mereka record, kemudian mereka tunjukkan kembali. Tapi kalau secara kalau bangsa Sunda nama ngajirim ya, kalau ngajirim belum pernah sih. Cuman orang tuanya temen aku tuh, orang tuanya si Fajar, dia pernah lihat ada cewek duduk di tangga itu. Tapi sekilas gitu, karena memang ketika dia bangun dan keluar rumah itu dia cuman langsung tertuju ke dapur ngambil air gitu. Oke, nah gitu, selama berarti berapa lama nih akhirnya kalian tinggal di sana dan memutuskan untuk pergi tuh? Nah, berapa lama? 2018 itu kami memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena alasannya bukan itu ya, bukan karena tempat itu takut atau gimana, bukan, karena memang beberapa dari teman kami ada yang dimutasi kerja keluar kota, jadi kita kan bayarnya per waktu itu udunan gitu ya. Kita tuh sewa bukan ngontrak ya. Kalau ngontrak kan harus per tahun gitu. Kalau sewa itu dari beberapa juta itu, jadi kita bagi 5 berapa, karena waktu itu kami keberatan. Ya udahlah kita nyari kontrakan yang lebih ini lagi gitu. Jadi setahun ada ya kalian tinggal di sana ya berarti ya? 2 tahun lah kami tinggal di sana. Kurang lebih 2 tahun gitu. Kurang lebih 2 tahun gitu. Dan ada lagi cerita katanya kalau rumah itu dulu pernah dijadikan, ada satu penghuni yang dulu tuh melakukan aborsi di situ, kemudian si janinnya tuh dibuang di toilet, dan intensitas yang sering terjadi itu yaitu antara toilet sama dapur, kemudian sama sama tangga yang memperagakan aktivitas kami gitu. Nah, toilet ini kalian pakai juga buat sehari-hari mandi atau akhirnya nggak pernah dipakai sih toilet yang pintunya sering kebuka atau kami mandi biasa, cuman biasa kita ya baca doa atau apa, apalagi malam-malam kan takut gitu, paling cuman kita baca doa aja gitu, karena kan kita juga penghuni di situ ya gitu. Nah di cerita terakhir itu gitu, karena kami sering mendapatkan kejadian-kejadian aneh seperti itu, pas kebetulan temen aku hilang barang, kita datanglah ke salah satu Pak Haji lah, bukan dukun lah, mungkin kayak Pak Haji gitulah gitu. Kita menceritakanlah ke si Pak Haji itu.
tanpa kita cerita gimana si Pak Haji tuh sudah tahu, seolah-olah dia tuh kayak udah tahu kejadian di sana tuh kayak gimana, ada kejadian-kejadian apa dia tahu gitu. Aneh gitu. Padahal itu bener-bener pertama banget kita datang ke pesantren itu, kemudian ngobrol sama Pak Haji, tujuannya itu kan buat ituin barang hilang ya gitu. Nah pas kita mau bercerita tentang rumah, dikait-kaitkan lah sama Pak Haji gitu. Jadi si Pak Hajinya bilang katanya kalau di rumah nih bla 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 bla. Padahal kita belum cerita Mas gitu, belum cerita. Nah sama si Pak Haji tuh dikasih lah, coba nanti pas udah nyampe rumah, selesai sholat maghrib, kamu baca ini, kemudian taruh segelas air sambil kamu baca istighfar, kemudian baca baca syahadat apa segala macam, dikasih doa-doa, kemudian kalian tiupin ke gelas itu, kemudian kalian siram ke depan rumah gitu ya. Terus kita ikutin tuh sarannya si Pak Haji. Jadi selesai sholat maghrib tuh aku baca doa, baca apa, kemudian aku tiupin ke gelas itu, kemudian aku siram. Tahu nggak yang terjadi? Itu ada Fajar, ada aku, ada Njin, ada Sandi juga. Kita lagi habis nonton apalah gitu. Itu di atap itu kayak ada suara kucing lagi berantem, kayak di atapnya itu kan bambu ya, maksudnya ya bukan bambu sih, kayak si plafonnya itu bukan dari jadi kayak bambu lah gitu. Itu di atas tuh berisik banget. Kayak ada yang jalan bolak-balik gitu. Bug Big Blue gitu ya. Bug Big Blue gitu. Sampai kalau yang waktu sore itu kami sempat rekam gitu. Ada suara itu gitu. Terus kata Sandi mungkin itu kali ya Pak, doa dari Pak Haji. Kita sampai canda-canda juga waktu itu, sampai ketawa-ketawa juga gitu. Terus ya kayak ini loh, kayak kalau itu kayak ngegelindingin satu benda bulat dari atas tangga ke bawah, itu kedengar banget. Ngegelindingnya tuh bener-bener kayak ngegelindingin, karena kan si posisi tangganya itu L ya, L gitu. Jadi pas ke lantai atas itu nyambungnya tuh L. Jadi kayak ngegelindingin benda dari atas, karena kan itu kayu juga kan materialnya. Jadi ketika turun ke bawah itu kayak kedengar banget. Kami semua keluar, dan ketika keluar tidak ada apa-apa juga. Gitu. Maksudnya tidak ada benda atau tidak ada kucing, tidak ada apa gitu. Itu bener-bener unlogic. Karena yang aku rasain itu bukan hanya aku, jadi kayak teman-teman aku juga, mereka semua pernah ngerasain, bahkan teman-teman kami yang sudah main ke sana pun mereka kayak takut dibuatnya gitu. Jadi jadi udahlah gitu. Kayak kalau main ke sana tuh udah jadi biasa. Jadi kadang kalau teman-teman aku juga main ke sana, mereka pada nggak mau sendiri gitu. Gua tempatnya kan takut, serem gitu kan. Wow, itu jadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya dari kalian tinggal di sana, dan akhirnya ada cerita-cerita ini itu, bahkan sampai teman-teman takut gitu ya, nggak mau ke sana, ini kamar mandinya serem, tempatnya serem. Tapi ya memang kalau misalnya dibilang satu tempat dimanapun itu pasti ada penunggunya. Nah, sayangnya kita kan nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi di balik rumah itu dulunya, ada kejadian apa, itu kan masih simpang siur juga. Yang pasti ya mereka mah ada gitu ya, tanpa sepengetahuan kita juga. Dan mungkin aktivitas yang mereka lakukan, mereka mencoba melakukan aktivitas seperti biasanya aja. Mungkin tidak ada maksud buat menakuti, tapi jadinya kayak gitu. Mungkin dia ke kamar mandi, ngobrol, duduk dan lain-lain, mereka merasa mereka hanya melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Iya. Dan gitu. Ada satu kejadian yang sering kami alamin tuh gini. Kalau misalkan semua orang lagi pada dikontrakan semua gitu ya, lagi pada di kamar, terus pas malam-malam tuh kami keluar mau ke toilet. Itu karena gini, toilet yang pertama itu kan jarang dipakai karena memang buat dijadiin kayak ada buat laundry lah gitu. Jadi aktivitas yang sering dipakai tuh toilet yang satu lagi yang sebelahnya gitu.
Jadi cuma satu si toilet itu. Jadi begitu malam-malam ketika kami mau ke toilet, itu seolah-olah kayak orang yang udah masuk ke toilet nutup pintu gitu. Jadi kami kan nunggu gitu. Karena malam-malam bangun tidur itu kan kita berpikirnya mungkin itu si Adam atau si Sandi atau siapa. Ada gitu orang masuk ke toilet gitu ya, tapi ternyata ditungguin. Nah, ketika aku panggil, misalkan lama nih, terus aku ketuk, "Dam, buruan dong, pengen boker nih," gitu atau apa. Taunya nggak ada orang di dalamnya. Kan lucu ya gitu. Dan itu udah satu kejadian yang kayak, maksudnya kejadian itu sering dan itu tuh kayak udah jadi biasa aja gitu. Oke. Banyak kan kita tuh waktu di kontrakan tuh bareng-bareng ya gitu, ngumpul bareng gitu. Jadi tapi kalau misalkan kita posisinya tinggal berdua atau sendiri, pokoknya mungkin aku udah cabut dari rumah itu. Tapi karena posisinya kita sering rame, jadi kejadian kayak gitu tuh kayak imbang gitu. Kayak udahlah biasa aja gitu. Iya ya, ya akhirnya terbiasa juga gitu kan. Terima kasih banyak ya udah berbagi pengalaman di Spooky for Nightmare Side malam hari ini. Ini mungkin jadi sebuah pengalaman yang di-share sama Insan Muda. Mungkin Insan Muda juga pernah ngalamin di tempatnya, di kosannya atau di kontrakannya hal-hal yang serupa. Nah itu juga bisa komen di bawah. Terima kasih banyak Arya ya. Oke, sama-sama Adimas. Oke, itu tadi pengalaman Arya di Spooky for Nightmare Side Insan Muda. Nah kalau misalnya kamu juga ingin berbagi pengalaman seramnya, kamu bisa kirimkan melalui email kita ke nms@ardanradio.com. Dimanapun kita berada, pastinya mereka yang tidak terlihat juga sebenarnya ada di sekitar kita. Sama-sama menjaga ya hidup masing-masing lah kasarnya, agar tidak saling mengganggu. Itu mungkin jadi satu jalan yang bisa kamu lakukan. Karena percayalah, ketika kamu bertemu dengan mereka, melihat secara langsung, itu adalah salah satu hal yang tidak ingin kamu lihat lagi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Spooky for Nightmare selanjutnya. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky for Nightmare saat ini sendirian.